Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Pak Lurah itu tiap hari dan bingung. Ini berurusan dengan harga beras. Ditanya wartawan, dia bilang, sana tolong tanyakan sendiri, jangan sering tanya ke saya. Hal ini kan lucu. Pak Lurah itu masih jadi presiden, ditanya kok suruh langsung ke pasar-pasar atau kemana. Nah, jadi ada beberapa yang perlu dikritisi ya. Jadi banyak juga pengamat mengatakan kita ini bingung juga dengan pemerintah, apa sih maunya yang disampaikan sebenarnya ya. Rakyat itu simpel. Wah, sekarang mau beli beras yang kemarin katanya harganya itu 10 ya, misalnya berapa hari kemudian 15. Jadi ini kan suatu hal yang mengejutkan ya. Dan biasanya Pak Lurah ini kalau mau mendekati Lebaran atau ada harga yang naik begini, itu langsung turun ke lapangan cari solusinya. Nah, ini kok sepertinya ada pembiaran, malah suruh ngecek sendiri. Nah, jadi sebenarnya gimana sih Pak Lurah ini ya? Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang terakhir ini ya, selama Pilpres inilah, atau mungkin mikir anaknya sendiri ya. Jadi Jokowi itu menolak untuk terus menanggapi soal kenaikan harga beras di tanah air yang sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir ini. Ia meminta mengecek di lapangan dilakukan untuk mengetahui harga beras yang menurutnya sudah mengalami penurunan. Nah, Jokowi pun telah mendapatkan informasi ya, terkait harga gabah yang sudah turun di lapangan, namun dirinya mengingatkan penurunan harga beras itu tidak boleh drastis karena harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan petani. Dirinya memastikan di sejumlah wilayah harga beras telah turun dan persediaan di Indonesia pun masih aman, terutama untuk harapan ya, petani mau panen segala macam. Nah, dalam sebulan ke depan hal tersebut disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi sebelum melakukan kunjungan kerja ke Australia di Halim Perdana Kusuma Senin 4 Maret tanggal 4 Maret tahun 2024 kemarin. Nah, ditanya saja dengan berbondong-bondong ke pasar, dia bilang gitu. Jadi wartawan suruh ke pasar induk ya, beras Cipinang, dan ke pasar beras di pasar Johar Kerawang. Dilihat di lapangan ya, sudah turun, tapi memang itu tidak mempresentasikan harga-harga di seluruh tanah air. Di beberapa provinsi Jokowi coba dicek semuanya langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik atau turun, saya tahu, tapi tolong jangan terus ditanyakan ke saya. Ke lapangan sendiri, berbondong-bondonglah ke sana, jelas Presiden Joko Widodo. Nah, sementara itu pegiat media sosial John Sitorus merasa Presiden Jokowi ini kok melempar tanggung jawab, seakan-akan dicerca pertanyaan mengenai kenaikan harga beras malah meminta untuk terus di lapangan, jangan tanya terus. Nah, ini Jokowi gimana ini dengan kenaikan harga beras? Tidak ada solusinya atau gimana? Harga kebutuhan pokok ditentukan oleh keputusan politik dan kinerjanya selama tahun terakhir sebagai presiden ya. Memang amburadul kacau juga ini ya. Nah, jadi Jokowi adalah santan terakhir ini yang dipikirkan adalah Pilpres.
terutama anaknya bagaimana harus menang. Nah itu sekarang sudah menang tapi polemiknya itu nggak selesai-selesai. Nah, memang 9 tahun terakhir dulu, 9 tahun yang berlalu itu beda jauh. Dulu ada berita naik begitu ya, langsung ke pasar ngecek sana ngecek sini, terus membuat kebijakan. Ini yang belum ada sama sekali. Mungkin sibuk nepotisme mikirin anak aja kan, mikirin rakyat malah lempar tanggung jawab. Itu kritikan dari John Sitorus seperti itu. Nah terus kita sebagai rakyat mau mengadu sama siapa kalau begini? Masih 9 bulan. Nah, itulah ya, sekarang ini kejadian di negara kita ini betul-betul seperti apa ya, punya bapak tapi tidak seperti punya bapak gitu kan. Ya sementara kita nikmati lah, bersusah payah sendiri, bekerja sendiri agar supaya keluarga kita juga aman ya. Di politik juga kita harus menjaga demokrasi, harus jalan. Jangan sampai kita biarkan hancur lebur berantakan negara ini kalau kita biarkan ya. Kita sama-sama saling kawal negara ini ya. Nah Jokowi paling banter kan 9 bulan lagi. Terlepas itu ya kita lihat aja pemenangnya nanti. Oke, saya pikir itu mudah-mudahan informasi ini, berita ini bisa membuat kita ya, sebagai warga negara yang tahan banting dan ulet di dalam memperjuangkan hidup. Terima kasih. Merdeka.